Tuh. Ini kalau Mbak Ika ikut ujiannya nanti yang di mana? Yang di Taipei atau yang di Taichung? Oh, yang di Taipei. Oh, di Taipei. Yang di Taichung tuh siapa ya? Mbak makannya ya? Bukan. Oh, gitu. Oke. Okay. Kalau di list di saya sih seharusnya ada 8. Mm-mm. Iya, seharusnya ada 8. Jadi 7. Ya 6. Hari ujiannya hari apa sih? Hari tanggal 4 aja. Tanggal 11 ada ujian lagi. Oh gitu. Oke. Okay. Sampai ketemu. Jadi ini pada kemana yang lain? Konsultan itu bagian dari kinerja humas. Jadi salah satu fungsi dia emang untuk konsult, terutama misalnya dari organisasinya atau perusahaannya. Biasanya kan ketika humas yang posisinya ya ada di contoh di perusahaan gitu yang sifatnya mencari keuntungan, biasanya mereka bisa konsult sama humas ketika menghadapi suatu masalah. Jadi kira-kira penyelesaiannya seperti apa gitu. Kan kalau dulu kita pernah bahas tentang humas itu kan bekerja sama dengan departemen-departemen lain, misalnya dengan departemen pemasaran ataupun hukum, legal. Itu mereka bisa konsultasi. Jadi fungsinya salah satunya adalah konsultasi. Konsul. Karena humas itu kan biasanya mereka punya cara berkomunikasi yang lebih diterima gitu kan sama pihak lain. Karena kan cara yang dipakai friendly, nggak kaku gitu istilahnya. Heeh. Sama aja. Jadi gini, paling gampang misalnya itu sama kayak pengacara. Pengacara itu ada yang dalam perusahaan, tapi ada yang dia berdiri sendiri kan. Nah, biasanya gitu kalau misalnya ada dalam satu perusahaan, berarti memang perusahaan itu tingkat kebutuhan dia akan profesi itu tinggi. Jadi kalau misalnya ada humas di dalam satu perusahaan atau organisasi, tingkat kebutuhan dia tinggi. Tapi biasanya kalau misalnya tingkat kebutuhannya rendah, mereka mungkin bisa saja cuman kayak konsult dengan ada organisasi humas lain atau konsultasi dengan uh, suatu institusi humas yang mereka provide dan mereka tinggal bayar sesuai dengan jasanya gitu. Jadi itu tergantung dari tingkat kebutuhan perusahaannya juga nggak. Ini sudah 8.15. Siapa saja ini? Atau mungkin coba ditutup di telepon lagi. Oke. Halo.
Oke, Mbak Asna. Lalu Mbak Ika, Mbak Prima. Satu lagi, Mbak Siti. Oh, oke. Itu Mbak Brigita belum belum sudah online tapi belum join. Oke, bisa di Mbak Siti tugas 3 4-nya belum ya? Atau memang bagaimana? Tugas 3 dan 4. Tugas 3 itu tugas 4. Tugas 3 itu Renald Kasali. Tugas 4 itu penelitian, tugas 3 Renald Kasali. Iya, nggak apa-apa. Iya, oke. Oke, kalau gitu, oke kalau gitu saya mulai ya. Ini Mbak Brigita mana ya? Soalnya ini kemarin ternyata suaranya nggak masuk. Jadi katanya di YouTube suaranya nggak ada ya. Oke, jadi saya mungkin bakal review. Iya, sepertinya juga laptop saya error kemarin itu. Oke, jadi saya mau mulai sedikit. Oke, saya mulai sedikit dengan modul 8. Kemarin modul 8 itu em, ini sebenarnya tidak terlalu banyak penambahan dari yang sebelumnya. Cuma ini hanya fokus terhadap posisi humas atau profesinya humas itu di dalam berbagai organisasi. Jadi kalau kemarin kita sudah bahas humas itu apa, bagaimana kinerjanya, lalu sekarang kita hanya akan lebih mengaplikasikan. Jadi kita punya gambaran lebih jauh humas itu ada di dalam organisasi apa saja dan mereka itu bekerjanya kurang lebih dalam bidang apa. Nah, organisasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu organisasi politik. Jadi di sini kaitannya yaitu mereka humas itu bekerja dalam bidang pemerintahan. Yang kedua atau di bidang partai politik. Lalu yang kedua itu organisasi bisnis. Jadi yang sifatnya itu entah itu perusahaan ataupun organisasi yang dengan tujuan mencari keuntungan, profitable. Sedangkan yang ketiga adalah organisasi sosial. Jadi yang perusahaan atau tempat mereka bekerja itu bukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Misalnya rumah sakit, organisasi buruh, institusi pendidikan misalnya, atau mungkin organisasi keagamaan. Nah, di sini ada humas di organisasi politik. Yang pertama yaitu di pemerintahan. Fungsi dia pada dasarnya ada 3. Ini berdasarkan pendapat oleh Stephen Stockwell. Yang pertama yaitu mengelola hubungan dengan media. Jadi segala hal yang berhubungan dengan media, entah itu media cetak maupun media audiovisual, misalnya iklan televisi segala macam itu dikelola oleh humas. Kemudian humas juga mengelola kegiatan lobbying. Lalu yang ketiga yaitu mengelola teknik kampanye dalam pemilu sebelum pemerintahan terbentuk. Jadi pada intinya humas di